Ada satu masalah yang ya sejauh ini saya lihat terjadi gitu ya, yaitu adalah si Scratch ini sering dipresentasikanlah kepada para orang tua sebagai belajar coding. Nah, ini poin masalahnya. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, yaitu adalah software dalam tekanan dunia. Dan di episode kali ini, saya itu pengen ngajak teman-teman ngobrol tentang kelas coding untuk anak-anak. Jadi begini, dalam beberapa tahun terakhir ini kita mulai melihat sebuah tren baru gitu dalam dunia pendidikan. Jadi semakin banyak nih lembaga-lembaga kursus yang itu menawarkan kelas coding untuk anak-anak tadi yang udah saya singgung. Ada program coding gitu untuk anak SD, ada juga kelas coding untuk anak usia dini. Bahkan tuh beberapa program itu mempromosikan belajar coding untuk anak-anak usia 5-6 tahun. Nah, narasinya sebenarnya yang digunakan tuh cukup sederhana ya. Jadi gini, ketika masa depan itu adalah dunia teknologi, maka anak-anak itu harus belajar coding sedini mungkin. Kurang lebih seperti itu narasinya. Jadi gini ya, untuk saya sendiri sebagai seorang software engineer yang sudah bekerja secara profesional kurang lebih 1 dekade ini, bahkan ya sekarang posisi saya itu adalah seorang technical leader di salah satu startup teknologi. Saya tentunya percaya bahwa teknologi itu adalah ya bagian penting ya dari masa depan. Tapi gini, justru karena pengalaman itu juga saya tuh jadi mulai ya memiliki sebuah kekhawatiran gitu loh. Bukan tentang teknologinya tentunya, tapi gini, yang saya khawatirkan itu adalah tentang cara kita nih untuk yang udah dewasa memperkenalkan teknologi kepada anak-anak. Jadi gini, pertanyaan itu bukan sekedar apakah perlu atau enggak belajar coding. Pertanyaan itu justru lebih penting itu adalah apakah kita ini sedang mengajarkan sesuatu yang benar gitu ya pada tahap perkembangan yang tepat, kira-kira seperti itu. Jadi gimana pembahasannya? Simak videonya sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung mulai yang pertama ya. Jadi saya akan ajak teman-teman ngobrol tentang suatu ya narasi yang cukup populer lah. Jadi salah satu narasi yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir ini adalah gagasan bahwa coding adalah bahasa masa depan, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa ngomongnya itu tokoh teknologi itu tuh pernah mengatakan bahwa setiap anak itu seharusnya belajar coding seperti mereka itu belajar membaca ataupun menulis. Nah, pernyataan ini itu tuh kemudian tuh gimana ya ngomong itu diterjemahkan secara sangat sederhana oleh banyak lembaga pendidikan. Maksudnya tuh gimana? Jadi gini, kalau coding itu penting, ya maka semakin cepat anak belajar coding akan jadi semakin baik. Kira-kira seperti itu penerjemahannya. Tapi gini ya teman-teman, ya pendidikan itu kan sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu gitu loh. Belajar membaca itu kan bukan hanya mengenal huruf gitu loh. Terus juga belajar matematika itu kan bukan hanya sekedar menghitung angka. Ya begitu juga ketika kita belajar yang namanya pemrograman. Jadi namanya coding itu tuh bukan sekedar menulis sintaks di layar komputer aja gitu loh. Bukan seperti itu. Jadi coding sendiri itu kan adalah aktivitas, ya kita bisa bilang aktivitas intelektual lah, yang dia tuh melibatkan ada abstraksi di situ, ada logika, dan tentunya ada pemodelan sistem. Nah, kemampuan-kemampuan itu tadi itu kan tidak muncul begitu aja gitu loh. Itu tuh kan berkembang ya dari fondasi kognitif yang lebih dalam lagi, kira-kira seperti itu. Dan ya disitulah diskusi pendidikan itu menjadi jauh lebih menarik dari sisi pandang saya. Oke, yang kedua itu saya pengen ngajak teman-teman tuh ngobrol tentang Scratch. Karena gini ya, banyak banget kelas coding buat anak itu menggunakan ya program seperti tadi lah, yang namanya Scratch itu dan lain-lain.
Jadi gini, Scratch itu kan dia tuh lingkungan pemrograman visual lah yang memang dirancang oleh MIT untuk membantu anak-anak tuh memahami konsep dasar komputasi. Itu yang jadi poinnya. Atau ya bisa kita sebut sebagai ya pengenalan terhadap computational thinking. Dan seharusnya Scratch itu ya alat yang baik gitu loh untuk tujuan tertentu gitu. Cuma gini, ada satu masalah yang ya sejauh ini saya lihat terjadi gitu ya, yaitu adalah si Scratch ini sering dipresentasikan lah kepada para orang tua sebagai belajar coding. Nah, ini poin masalahnya. Jadi gini, secara konseptual yang dipelajari dalam Scratch itu tuh lebih tepat disebut sebagai ya tadi pengantar computational thinking. Di situ poinnya, belum belajar coding. Jadi menggunakan Scratch itu anak-anak tuh belajar bagaimana ya menyusun urutan instruksi gitu ya. Terus juga memahami logika sederhana, terus juga ya mengenal konsep sebab akibat dalam sistem digital. Nah, itulah yang tadi saya sebut sebagai computational thinking. Nah, itu apakah keterampilan yang berguna? Tentunya berguna gitu loh. Tapi itu masih sangat jauh gitu loh dari apa yang sebenarnya dilakukan dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, dalam dunia software engineering yang real ya, nyata di lapangan, namanya pemrograman itu kan akan melibatkan konsep-konsep seperti kayak misalnya abstraksi sistem, terus juga struktur data, terus juga kompleksitas algoritma tentunya, dan juga ya arsitektur dari perangkat lunak itu sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu tadi, itu bahkan bagi mahasiswa computer science gitu ya, itu kan juga membutuhkan waktu bertahun-tahun gitu loh untuk dipahami. Di situ poinnya. Nah, karena itu kadang tuh muncul sebuah kesalahpahaman gitu loh. Jadi orang tua itu merasa anaknya sudah belajar coding ya, padahal baru pengenalan ke arah computational thinking gitu loh. Jadi itu ya apa ya? Bahkan itu bukan masalah utamanya gitu loh. Masalah utamanya itu justru muncul ketika aktivitas tersebut itu tuh direpresentasikan seolah-olah merupakan fondasi utama pendidikan teknologi. Itu yang paling jadi masalah. Karena gini, padahal sebenarnya gitu ya, fondasi itu tuh mungkin berada di tempat yang lain. Nah, selanjutnya tuh gini ya, dalam yang namanya psikologi perkembangan, ya, ini dari yang saya baca itu adalah dari Jean Piaget. Dia itu menjelaskan bahwa kemampuan berpikir anak itu kan berkembang melalui beberapa tahap gitu ya. Jadi kemampuan berpikir abstrak yang kompleks itu tuh biasanya baru berkembang ya pada tahap formal operasional lah, kira-kira seperti itu. Yang itu tuh muncul di usia mana? Di usia remaja, kira-kira seperti itu. Jadi yang namanya komputer programming itu pada dasarnya itu kan adalah aktivitas yang sangat abstrak. Jadi seorang programmer itu kan harus mampu ya memodelkan sistem yang secara kasat mata tuh tidak terlihat gitu ya. Terus juga memikirkan logika-logika yang panjang, dan tentunya juga mengelola struktur data dan struktur informasi yang benar-benar kompleks gitu loh. Jadi ini tuh membutuhkan kemampuan yang berkaitan dengan perkembangan bagian otak tertentu, khususnya itu adalah prefrontal cortex, kira-kira seperti itu. Jadi bahkan ya dari penelitian neuroscience itu tuh menunjukkan bahwa bagian otak ini tuh terus berkembang gitu loh hingga usia remaja, bahkan ya awal dewasa lah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya kemampuan untuk ya mengelola sistem logika kompleks itu juga berkembang secara bertahap, kira-kira seperti itu. Karena itu tuh gini, banyak sistem pendidikan yang kuat itu tuh tidak terburu-buru gitu loh memperkenalkan kemampuan-kemampuan teknis yang sangat spesifik. Nah, justru di sistem pendidikan yang kuat itu apa yang diperkenalkan? Jadi dalam sistem pendidikan yang kuat itu tuh malah fokus pada sesuatu yang lebih fundamental, yaitu adalah fondasi berpikir itu sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah saya pengen ngajak teman-teman ngobrol tuh masalah ya fondasi berpikir atau fondasi pendidikan itu sendiri. Jadi gini, dalam tradisi pendidikan klasik yang dikenal sebagai liberal arts, itu tuh terdapat konsep yang sangat menarik lah yang disebut sebagai trivium. Jadi trivium itu sendiri terdiri dari 3 pembelajaran utama, yaitu adalah grammar, logic, dan retorik. Grammar tuh gimana? Jadi gini,
pada tahap anak-anak itu diperkenalkan pada grammar, anak-anak tuh akan belajar memahami struktur dasar pengetahuan. Jadi ini tuh mencakup bahasa, membaca, dan ya pemahaman konsep. Nah, kenapa ini penting sebagai fondasi pertama? Karena gini, berbahasa itu sendiri adalah bagaimana kita tuh mengartikulasikan realita yang kita hadapi ke dalam kepala kita. Kira-kira seperti itu. Jadi, tanpa kemampuan berbahasa yang baik, itu tuh tidak mungkin gitu loh seseorang tuh bisa berlogika dengan benar. Jadi ya ironisnya tuh gini, tahap ini tuh bahkan sering termarginalkan karena seolah dianggap tidak sepenting matematika gitu. Dan ya keterampilan-keterampilan teknis lainnya kayak misalnya kasusnya sekarang adalah banyaknya kelas coding buat anak-anak gitu loh. Padahal ya grammar itu adalah fondasi gitu loh untuk ya semua kemampuan kognitif yang lebih kompleks pada nantinya, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua setelah grammar itu adalah logic. Jadi gini, pada tahap logic itu tuh kan akan membangun kemampuan anak itu untuk menganalisis ya hubungan antar gagasan gitu loh dan memahami ya penalaran, kira-kira seperti itu. Jadi di tahap logic ini ya anak-anak tuh akan mulai belajar membedakan mana fakta, mana opini gitu ya. Terus juga ya mengidentifikasi sebab dan akibat dan juga ya mengenali kesalahan berpikir gitu ataupun ya kontradiksi dalam argumen, kira-kira seperti itu. Jadi yang namanya logic itu kan bukan hanya soal matematika gitu loh, tapi tentang cara berpikir secara sistematis. Jadi ya tentunya ini tuh sangat relevan gitu ya bagi setiap bentuk pembelajaran di masa depan gitu, termasuk ya belajar coding, kira-kira seperti itu. Jadi sebelum dari anak-anak itu bisa ya menulis algoritma gitu kan, ataupun yang memecahkan masalah-masalah komputasional, ya mereka itu kan harus terlebih dahulu ya mampu gitu loh untuk menguraikan masalah dan ya memikirkan solusinya secara rasional, kira-kira seperti itu. Jadi dengan fondasi logika yang kuat, anak-anak itu tentunya akan lebih mudah nantinya gitu loh untuk mempelajari struktur data, terus juga alur pemrograman dan juga ya konsep abstrak ketika waktunya nanti udah tiba, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir dari trivium itu adalah retorik. Jadi pada tahap retorik ini, itu tuh akan melatih anak-anak tuh untuk mengkomunikasikan gitu pemikirannya secara jelas dan persuasif. Nah, ini tuh melibatkan ya kemampuan untuk ya menyampaikan ide dengan urutan yang logis, terus juga menggunakan bahasa secara selektif gitu untuk menjelaskan pemikirannya dan juga ya membujuk dan berargumen gitu loh dengan dasar yang kuat dan tentunya bertanggung jawab. Jadi menguasai retorik itu tuh berarti anak-anak itu nanti tidak hanya berpikir dengan baik gitu loh, tapi juga mampu membagikan dan mempertahankan gagasannya kepada orang lain, dan itu poin yang paling penting gitu loh. Jadi dalam konteks teknologi, ya sekali lagi ini nih sangat penting gitu, karena seorang engineer ya, misalkan seperti saya yang udah bisa dibilang bangkotan lah dalam dunia software engineering gitu kan. Jadi gini, seorang engineer yang hanya bisa coding tapi dia tuh nggak mampu menjelaskan solusi dan berkomunikasi dengan tim, dia tuh akan kesulitan menghadapi dunia profesional, kira-kira seperti itu. Jadi dalam retorik ini itu tuh kan menghubungkan kemampuan berpikir tadi atau logik dengan juga ya kemampuan bertindak dan mempengaruhi dunia nyata, kira-kira seperti itu. Nah, yang menariknya apa? Kalau teman-teman sadarin, pendekatan-pendekatan itu tadi dengan ya trivium, mulai dari grammar, logic, retorik, itu kan tidak berfokus pada keterampilan teknis tertentu gitu loh. Jadi sebaliknya itu kan justru ya itu tadi membangun fondasi intelektualnya dulu, yang itu akan memungkinkan tentunya seseorang tuh mempelajari berbagai bidang nantinya dengan lebih efektif di masa depan. Jadi anak-anak itu kan dalam sistem pendidikan yang kuat itu akan didorong untuk banyak membaca gitu ya, membaca banyak hal, terus juga berdiskusi, bertanya, dan sampai akhirnya itu adalah mengembangkan kemampuan ya berpikir kritisnya. Jadi ketika fondasi berpikir ini sudah kuat, ya nantinya kan tentunya belajar teknologi itu ya akan jauh lebih mudah gitu loh. Bahkan ya belajar pemrograman sekalipun atau misalkan sampai ke arah sistem desain. Oke, jadi dari semua yang udah saya sampaikan tadi, jadi gini ya, saya sendiri sebagai seorang yang telah bekerja lebih dari 1 dekade dalam dunia software engineering, saya tidak pernah meragukan sedikit pun pentingnya teknologi ya, apalagi teknologi informasi. Jadi yang namanya pemrograman, kemampuan coding, bahkan sampai ke arah software engineering, itu tuh adalah ya alat intelektual yang sangat kuat sebenarnya.
Tapi gini, pendidikan itu kan bukan hanya soal alat gitu loh. Pendidikan itu adalah ya soal fondasi berpikir itu sendiri. Jadi ketika anak-anak terlalu cepat gitu ya diarahkan pada keterampilan teknis tertentu, kita mungkin justru melewatkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu adalah kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir dengan logis ya, dan juga ya kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas dan bertanggung jawab. Jadi justru ya fondasi-fondasi itulah gitu yang selama berabad-abad itu menjadi dasar pendidikan manusia gitu loh. Namanya teknologi itu kan akan terus berubah. Bahkan di dunia pemrograman namanya bahasa program itu datang silih berganti. Bahkan frameworknya aja terus berantem gitu loh. Tapi tentunya namanya kemampuan berpikir yang kuat itu tuh akan tetap relevan gitu loh sepanjang hidupnya orang gitu, hidupnya manusia gitu loh. Jadi mungkin pertanyaannya itu bukan apakah anak-anak kita perlu belajar coding. Pertanyaannya itu adalah apakah kita ini sebagai orang tua sedang membangun fondasi berpikir yang benar bagi mereka semua. Jadi kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Thank you for watching dan salam backend magang.